Selamat siang pendengar Kardopa, terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita senang sekali bertemu kembali tentunya di program Duduk Bareng Parlemen. Hari ini kita langsung live dari kantor PKS ya Pak? Ruang Iya. fraksi. Oke, kita live dari fraksi PKS tentunya di gedung DPRD Sumatera Utara. Kita hari ini punya topik obrolan apa dan bagaimana Sumatera Utara setelah 77 tahun. Tadi sempat kita bahas sama Pak Peter ya, itu bukan usia yang main-main lagi, 77 tahun. Ulang tahun Provinsi Sumatera Utara. Ini apa dan bagaimana nantinya akan kita bahas lebih lanjut di program Duduk Bareng Parlemen. Jadi tanggal 15 April 2025 lalu itu kan diperingati sebagai HUT ke-77 Provinsi Sumatera Utara. Dan DPRD Sumatera Utara dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh Pak Gubernur Sumatera Utara dan juga jajaran OPD Pemprov Sunya serta para bupati dan juga wali kota se-Sumatera Utara dan Forkopimda serta undangan lainnya itu turut hadir ya dari berbagai kalangan. Tentunya di HUT 77 tahun ini banyak pandangan dan komentar masyarakat yang diarahkan kepada Provinsi Sumatera Utara yang cukup besar di Indonesia ini yang sudah usianya 77 tahun ya. Harapan dan keinginan dari masyarakat untuk provinsi dengan penduduk sekitar 16 juta jiwa ini tersebar di 25 kabupaten dan 8 kota dari berbagai etnis, suku, agama, dan kultur budaya. Dan spesial talk show Duduk Bareng Parlemen, hari ini kita akan mengangkat dan berbicara tentang apa dan bagaimana Sumatera Utara setelah 77 tahun. Bersama kita sudah hadir narasumber dari anggota DPRD Sumatera Utara, ada Bapak Abdul Rahim Siregar STMT dari fraksi PKS dan juga sekretaris fraksi PKS ya Pak ya? Ya, benar. Oke. Assalamualaikum Pak Rahim. Waalaikumsalam Mbak Desi. Oke, kita tadi sempat ngomongin sama Pak Peter tentang 77 tahun ulang tahun Provinsi Sumatera Utara. Ya. Dan kita juga akan ngobrol bersama produser kita, ada Pak Peter Manopo juga ya Pak ya? Oke. Ya, tentunya ini menjadi hal yang menarik Pak Rahim untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena memang sorotan anggota dewan ada pada Pemprov juga. Ya, Pada benar. sidang tanggal 15 lalu banyak yang disampaikan, terutama oleh Bapak Gubernur kita. Ya. Menurut Pak Rahim, bagaimana Sumatera Utara ini? Ya. Terima kasih Bang Peter, Mbak Desi. Memang kalau dilihat dari historis ya, sejarah bahwa Sumatera Utara didirikan tahun 1948. Ya. Berarti berusia 77 tahun. Artinya 3 tahun setelah kita merdeka. Ya. Nah, disitulah didirikan Sumatera Utara sebagai pemerintahan yang ada di sini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Sumatera Utara dengan usia 77 tahun, ini kan usia yang sudah mendekati 1 abad. Nah, sebenarnya dari sisi usia kita berharap bahwa Sumatera Utara ini kalau saya lihat sudah ada hal-hal pondasi-pondasi yang harus dikuatkan. Pondasi yang harus dikuatkan. Tapi kalau kita melihat dari awal sampai fase gubernur dari masa ke masa, kita melihat kan kalau kita lihat secara ini apa ya, objektif lah ya, objektif bahwa memang terjadi beberapa dinamika tentunya. Ya, dinamika. Kalau kita lihat mungkin dapat dikatakan 20 tahun terakhir ini Sumatera Utara kan dipimpin oleh putra-putra terbaik kita ya. Tentunya Sumatera Utara yang besar, sumber daya alamnya yang berlimpah ya, dengan 33 kabupaten kota. Ini kan memang, dan juga ada 8 etnis yang terus kita lestarikan. Ini sebuah potensi yang kalau kita lihat Sumatera Utara ini harus bisa menjadi provinsi provinsi terbaik, provinsi yang menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lainnya. Tetapi faktanya ya dalam berbagai perjalanan Sumatera Utara kita melihat memang ada beberapa catatan-catatan kita. Masih banyak PR ya Pak? Ada PR ya, ada PR kita. Tentunya pertama saya ingin menyampaikan kalau kita lihat dari mandatory spending.
Kalau mandatory spending kan program prioritas memang yang harus didukung oleh regulasi peraturan. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu jelas itu. Kalau infrastruktur itu harus diarahkan 30% dari APBD. Kalau dia pendidikan 20% dari APBD. Kalau dia kesehatan 10%. Ini artinya kalau kita ingin melihat Sumatera Utara kan harus melihat bagaimana perhatian dan kebijakan seorang gubernur terhadap mandatory spending ini. Persoalannya hari ini bahwa perlu saya sampaikan infrastruktur kita di Sumatera Utara itu kemarin kan ada kebijakan gubernur yang lama ya Pak Edi Rahmayadi dengan adanya Multies 2,7 triliun. Di situ sebenarnya bahwa ada 20-30% itu jalan provinsi kita itu rusak. Tapi perlu saya sampaikan karena saya juga di Komisi D bahwa jalan provinsi kita di Sumatera Utara adalah jalan provinsi terpanjang di Indonesia, yaitu 3.005 km. 3.005 km. Dan yang rusak kemarin itu ada sekitar 25 sampai 30%. Dan inilah yang dibangun dengan 2,7 triliun. Tapi setelah berjalan 2,7 triliun dengan banyak dinamikanya, putus kontrak pada saat pekerjaan 70%. Jadi 30% ini tidak dikerjakan. Termasuk dapil saya Tabaksel. Hanya 10% dan dapil Nias itu 0% dikerjakan. Inilah kondisi infrastruktur kita. Kalau kita bicara yang kedua tentang pendidikan juga yang harus dialokasikan 20%, faktanya belum sampai 20%. Ini menjadi catatan. Mungkin kalau Pak Gubernur mendengarkan ini atau timnya Pak Gubernur yang mendengarkan ini atau OPD-nya Pak Gubernur kita sekarang, ini jadi catatan kita tentang pendidikan. Makanya wajar kemarin kita, karena saya juga di anggota Pansus LKPJ Gubernur Sumatera Utara 2024 ini, bahwa dari semua jumlah sekolah kita ruang kelas yang rusak, masih ada 2.800 ruang kelas yang rusak di Sumatera Utara. Iya, 2.800 ruang kelas yang rusak. Dan ini dari sisi pendidikan, belum lagi mungkin dari dari sisi SDM-nya. Ini kan perlu juga ya SDM kepala sekolah, guru dan lain-lain itu perlu. Begitu juga di bidang kesehatan. Jadi memang ini. Dan satu lagi mungkin ada 3 tadi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan yang perlu saya soroti satu lagi adalah dari segi pelayanan. Pelayanan identik dengan SDM. Ya, pelayanan publik. Jadi berarti Pak Rahim ada 4 yang mendapat sorotan dari Pak Rahim dan juga dari fraksi PKS barangkali ya. Nah, kalau kita pilah-pilah lah, infrastruktur itu kan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Benar. Katakanlah jalan yang dulunya banyak yang rusak, tapi masih ada 30% tertinggal yang parah, rusak parah, belum diselesaikan. Apakah Bapak optimis itu bisa dilakukan oleh terselesaikan? yang baru? Saya melihat beliau belum sampai 100 hari sudah ada, kita lihat komitmen beliau. Pertama, ketika terjadi ambruknya jembatan di Nias, itu Pak Gubernur langsung berangkat ke sana, ditemani dengan Pak Topan sebagai kepala Dinas PUPR. Terus terjadi banjir di dapil saya Sidimpuan, Pak Gubernur datang ke sana. Hanya 1 hari dia sempatkan untuk datang ke sana. Dan kemarin perlu saya sampaikan bahwa kemarin itu beliau melakukan perjalanan itu dari Labuhan Batu perbatasan menuju Sipiongot. Ini kan kalau kita bilang Sipiongot ini kan suatu daerah yang sangat jauh, kayak terpencil gitu ya Pak? Terpencil. Karena memang di sana ada jalan itu sekitar 60 kilometer yang dia menghubungkan Paluta, itu Paluta ini ada Sipiongot, ada Kecamatan Dolok, terus sampai ke Biru, Tolang, Aik Bilah. Itu jalannya jalan provinsi, tapi belum pernah diaspal. Malah ketika hujan, jalan ini jadi aliran air. Tapi dia provinsi. Inilah kemarin Pak Gubernur, saya
pas kemarin tuh hari apa ya 2 hari yang lewat saya pulang dari Dapil, saya memang sengaja datang ke Sipiongot, ketemu dengan beliau di sana. Dan beliau dengan timnya itu dengan Pak Bina Marga itu melewati dengan pakai mobil double kabin yang iya yang itu. Karena memang ada saya lihat komitmen. Pak Rahim juga secara moral bertanggung jawab. Selain anggota dewan, kan mereka juga tanda tangani APBD. Iya, benar. Dan kemudian beliau adalah sekretaris tim pemenangan Pak Bobi dan Pak Surya. Baiklah. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab moralnya ya Pak ya. Mengawal ya, dan memastikan bahwa pembangunan di Sumatera Utara sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, tadi infrastruktur. Kan Pak Rahim sempat menyinggung pendidikan. Iya, benar. Nah, bagaimana dengan pendidikan itu? Apakah juga Pak Rahim optimis dengan kepemimpinan Pak Bobi dan Pak Surya ini akan mampu menjawab tantangan ini? Sebenarnya kan dilihat dari pertama ya komitmen dan kebijakan-kebijakan beliau di awal-awal kepemimpinan sampai kepada menempatkan SDM yang mungkin sudah dekat dengan beliau di Dinas Pendidikan. Itu kan sekarang kepala dinasnya kan yang baru, yaitu Pak Alexander Sinulinga. Jadi saya melihat memang ini salah satu optimisme kita. Cuman persoalannya kalau bisa memang harus ada orang-orang yang pakar pendidikan yang bisa jadi mendampingi Pak Kepala Dinas ya, karena memang beliau tidak latar belakang pendidikan. Tapi kalau dia di eselon 2 bisa jadi orang-orang misalnya di kabitnya, di sekretarisnya harus orang-orang yang betul-betul paham. Tapi tersoal kebijakan. Tapi ini semua adalah tergantung Pak Gubernur, Pak Bobi Nasution. Kalau beliau menggelontorkan dana nanti disepakati oleh DPRD untuk misalnya alokasi anggaran yang sampai ke angka 20%, saya yakin ini bisa diselesaikan. Baik dari infrastruktur pendidikan, sekolah-sekolah, dan tadi 2 hari ini LKPJ Gubernur tim juga datang ke SMA 1 Lubuk Pakam, juga kita tadi ke SMK 1 Tebing Tinggi, dalam rangka melihat kondisi pembangunan untuk pendidikan, termasuk penyediaan ada televisi yang multimedia. Jadi ada pembelajaran multimedia yang dilakukan. Ini bagian dari mungkin untuk mendukung pendidikan di Sumatera Utara. Kemarin saya sempat lihat Pak Gubernur juga meninjau lokasi untuk sekolah rakyat di Tebing Tinggi. Iya benar. Jadi memang itu tadi kan itu kebijakan Pak Prabowo ya, adanya sekolah rakyat nasional. Jadi ini juga bagian dari mungkin dengan sekolah rakyat ini juga bagaimana konsen beliau untuk pendidikan. Oke, di pendidikan tadi ya Pak ya. Mengingat 77 tahun ini usia yang cukup matang Pak. Saya mengutip obrolan Bapak di salah satu media cetak. Mau dibawa kemana provinsi tercinta kita ini Pak? Padis ya kan. Di 77 tahun ini. Jadi kenapa ini muncul ide ini, dan itu kan sudah saya viralkan lewat Facebook dan ini yang ditangkap sama Bang Peter kayaknya itu bahasanya itu bahasa yang ini ya, mau dibawa kemana, karena saya melihat bahwa Sumatera Utara ini saat ini sedang berada di persimpangan kan, persimpangan antara gubernur dari masa ke masa ya, artinya sebenarnya kalau saya lihat ini kan Sumatera Utara perlu sebuah kalau dalam manajemennya itu strong leadership leadership yang kuat ya, yang mampu untuk pertama bagaimana kondisi existing Sumatera Utara seperti apa ya, artinya seorang pemimpin itu harus melihatnya secara objektif, artinya dia juga harus menerima masukan dari semua orang. Ya kan, sampai saya katakan semua orang itu adalah sampai kepada lawan politiknya pun harus dia dengar. Pak Bobi misalnya kan ada istilahnya kalau di pilkada kan tetap ada lawan kompetitor lah ya, artinya harus dia dengar dalam rangka untuk meminta masukan-masukan dengan mengetahui kondisi, memapping ya, memetakan ini semua kondisi di mana kelemahannya, di mana tantangannya dan semuanya. Saya yakin ya, saya sangat optimis ya Pak Bobi, salah satunya kebijakan dia yang membuat
ini ya membuat agak kondisi kondisi kabinetnya atau OPD-nya sekarang ini was-was, panik dan segala macam kan dengan ada 5 OPD yang dinonaktifkan. Iya, barusan. Iya, barusan. Nah, itu kan sebuah kebijakan yang mungkin dulu-dulu nggak pernah dilakukan. Ya, artinya dengan catatan di sini memang waktu kita rapat-rapat dengan inspektorat juga kita sampaikan. Ya, agar inspektorat juga harus berani, ya. Saya bilang inspektorat harus berani. Sampai saya kasih pantun lagi sama inspektorat supaya dia berani. Pantunnya pantun dari daerah saya. Ya. Boleh bocorkan di boleh. Boleh. Saya bilang Habang Mabarapati Nasonggop di Gunung Tua. Inilah inspektorat yang pemberani Burju dan Sidenggan Roha. Ya memang seorang leadership harus kuat. Kuat. Dan juga seperti Bapak katakan harus strong leader ya. Dari situlah kita bisa melihat apa yang akan dilakukan ke depan. Iya. Berarti ada lompatan-lompatan dari Pak Bobi. Iya. Ada sesuatu yang memang perlu. Tapi dilihat dari pergantian gubernur selama ini, Pak, apa kemajuan yang paling dominan di Provinsi Sumatera Utara saat ini, Pak? Ya, sebenarnya kan belum bisa kita nilai ya, hanya baru beberapa bulan. Tapi kalau dilihat dari visi yang dibawa oleh Pak Gubernur, itu dengan visi kolaborasi berkah, maju, unggul, dan berkelanjutan. Nah, kan maju, unggul, dan berkelanjutan. Kalau yang lama kan masih Sumatera Utara bermartabat. Ya kan? Nah, artinya dari visi inilah kita lihat bahwa memang ada keinginan kuat dari Pak Bobi dan Pak Surya, juga nanti kabinet dalam hal ini OPD baik badan, dinas, biro yang akan melakukan ini, melakukan tadi kuantum ya, lompatan-lompatan dalam hal untuk membangun Sumatera Utara, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan. Ya, pelayanan. 4 tadi jadi sorotan ya, pelayanan mungkin lebih kepada SDM-nya sebenarnya, SDM. Dan saya melihat untuk Sumatera Utara terkait dengan pelayanan dan SDM, sering saya katakan dalam rapat-rapat juga sering rapat Banggar, rapat LKPJ bahwa ketika kita bicara pelayanan itu adalah di dinas-dinas yang memang bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya rumah sakit. Benar. Ya, satu lagi perizinan. Nah, cuman yang menggodok orang-orangnya ini situlah ada di BKD, ada PPSDM, ya kan, ada inspektorat. Nah, ini di dapurnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan sebuah rumah, jadi kalau terasnya itu adalah pelayanan, itu dalam pelayanan itu tadi rumah sakit, ya, terus sekarang apalagi komitmen Pak Gubernur di bidang kesehatan UHC. Jadi UHC di Sumatera Utara sudah ada 13 kabupaten kota sampai sekarang. Nah, nanti kita akan ada share, kalau saya lihat ada share anggaran. Ya, apakah 30-70% nanti pembiayaannya, sehingga UHC ini akan target beliau itu adalah 100%. Sehingga siapapun masyarakat yang punya KTP Sumatera Utara itu langsung bisa berobat. Ya, itulah target beliau. Berarti meluas ya Pak Peter. Kemarin kan hanya Medan saja. Medan. Masih Pak Bobi di wali kota ya? Masih Medan doang. Ya, termasuk Nias sudah. Oh, oke. Itu satu. Itu tadi mungkin lompatan itu Pak Peter. Lompatannya. Jadi memang ada harapan. Ada harapan. Baik dari katakanlah anggota DPRD Sumatera Utara maupun juga dari masyarakat. Ya, masyarakat. Kita akan bicarakan lagi setelah kami kembali ke studio. Oke. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, yang jelas untuk program Duduk Bareng Parlemen bisa Anda saksikan langsung live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM atau live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan juga live TikTok kita di radiokardopa.kdg. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan.
Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi duduk bareng parlemen langsung live dari ruang praksi PKS Gedung DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak Rahim, ada Pak Peter juga. Berarti dari catatan kita Pak, ada 4 PR nih Pak di 77 tahun ulang tahun Provinsi Sumatera Utara. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan ya. Pelayanan sekarang ini kan tadi Pak Rahim nyinggung soal SDM. Iya. SDM sekarang ini di era digitalisasi harus upgrade dong Pak ya. Iya, harus. Harus online juga, harus pinter ya. Nah ini gimana menurut Pak Rahim soal pelayanan publik kita masih banyak PR ya Pak? Masih banyak keluhan dari masyarakat Ya, gitu tentang pelayanan artinya kita. dengan banyaknya keluhan ini akan menjadi masukan sebenarnya kepada artinya badan dinas-dinas yang memang di garda terdepan untuk memberikan pelayanan. Sebenarnya kalau bicara tentang SDM, Pak, SDM ini kan secara nasional dan regulasi yang ada istilah merit system, Pak, merit system. Bagaimana menganalisa kemampuan dari kapasitas dari seorang PNS, artinya ada. Jadi kalau dalam merit system ini kan kalau kita dalam lagi kita kaji ada 40 poinnya. 400 maaf. Waduh, 400 poin. 400 poin. Dulu waktu saya di periode yang lama di Komisi A, Sumatera Utara poinnya baru di bawah 100, Pak. Kita ajak waktu itu PPSDM, kita ajak BKD untuk belajar ke Provinsi Jawa Barat. Rupanya Jawa Barat itu nilainya sudah di atas 350. Sementara maksimalnya kan 400. Tapi itu artinya dengan adanya kemauan dari dinas yang ada ya sampai kita mendapat piagam meritokrasi namanya, meritokrasi. Jadi kita sekarang berada di angka Pak hampir 350-an. Jadi 340 sekian kita. Nah, cuman ini kan penilaian. Yang terpenting adalah bagaimana SDM yang ada, baik dia di eselon 2, eselon 3, eselon 4, harus Pak Gubernur sebagai orang yang memilih orang-orang kan ada asesmen, ada lelang, ya ada ini artinya harus menyesuaikan dengan penilaian-penilaian di internal BKD. Nah, BKD lah yang melakukan penilaian-penilaian. Jangan berdasarkan antara likes and dislike, kan suka tidak suka. Kita berharap kalau ini saja patronnya, saya yakin ya Sumatera Utara ini kan luar biasa, Pak. Ya kan kalau misalnya Sumatera Utara identik dengan orang-orang bermarga, banyak orang-orang bermarga di nasional yang menjadi pejabat, bagus kinerjanya. Apalagi yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi ini yang menjadi saya lihat saran kita lah kepada Pak Gubernur, pada Pak Wakil Gubernur bahwa juga BKD, PPSDM ini bagaimana menempatkan orang-orang mungkin dari sesuai dengan latar belakangnya juga, pendidikannya dengan bidang yang ada, terus dia juga punya kemampuan dan ketika dia melakukan ya mungkin tidak sesuai dengan kebijakan dari pimpinan atau tidak tidak melakukan kesalahan-kesalahan, sini perlu dilakukan evaluasi dilakukan oleh Pak Gubernur. Berarti dievaluasi dan kalau bisa dicopot ya. Iya, kalau memang syaratnya memang harus kan masih ada lagi banyak pengganti yang siap antrian. Iya, masih banyak yang kompeten ya Pak ya. Iya. Mengenai SDM ini. Iya. Adakah hal-hal yang disorot oleh DPR terkait dengan ada beberapa personil yang berasal dari Kota Medan masuk ke Pemprov? Iya. Saya sebenarnya sebelum adanya pelantikan ada beberapa personil SDM yang masuk ke Pemprov dari Kota Medan. Saya menanyakan ini. Menanyakan ini sampai ke Biro Hukum. Artinya statusnya seperti apa? Sampai kepada memang itu kan harus ada izin dari Mendagri. Karena kalau tidak salah saya regulasinya kalau seorang kepala daerah dilantik selama 6 bulan dia tidak boleh melakukan mutasi, pelantikan dan segala macam yang terkait dengan eselon dan pengangkatan. Tapi saya tanya bahwa memang ada dan memang dilakukan asesmen dilakukan di lelang, artinya ada interview dan seterusnya dilakukan.
terhadap yang orang-orang ini. Tentunya kita melihat bahwa siapapun dia yang ditempatkan, mungkin ini ada orang-orang yang bisa jadi timnya Pak Gubernur waktu di Kota Medan. Kalau kita di DPR ini kan melihat seseorang itu mungkin setelah dia dilantik, kita lihat kinerjanya. Ya mungkin per 6 bulan ya kinerjanya bagaimana. Karena saya di dalam rapat pun saya katakan bahwa bagi kita dulu yang pernah di kota atau di kabupaten, dulu kita mungkin mikiri Kota Medan. Hanya satu kota dari 33 kabupaten kota. Sekarang kita mikiri provinsi yang lebih luas lagi. Dulu kita mikiri 2 juta orang. Sekarang kita mikiri 16 juta orang. Jadi memang ya harus cara berpikirnya seorang kepala dinas itu harus ini. Dan kita lihat kinerjanya. Dan di sini ada instrumen Pak Peter, ada instrumen kita menilai kinerja dari kinerja dari gubernur, juga kinerja dari Sekda dan OPD dengan adanya siklus pembahasan APBD. Jadi kan kita ada pembahasan triwulan pertama kita bahas berapa pendapatan, berapa belanja, triwulan kedua berarti 6 bulan, triwulan ketiga berarti 9 bulan, dan triwulan keempat itu akhir kita bahas. Jadi sebenarnya 4 waktu ini bagaimana kita melihat kinerja. Bagaimana dia mencapai kinerja pendapatan dia. Saya sering diskusi dengan orang-orang yang ini terkait dengan pendapatan Sumatera Utara. Sampai hari ini kan PAD ya, pendapatan daerah kita kan belum sampai 8 triliun. Masih di bawah 8 triliun. Tapi kalau kita optimal dan Pak Gubernur juga dengan kebijakan-kebijakannya, apakah ini bisa kita tambah? Saya yakin PAD kita itu bisa sampai ke angka 12 triliun PAD. Ya, saya optimis. Optimis ya Pak? Ya, 12 sampai 15, optimis. Dan bisa-bisa PAD kita kalau APBD kita bisa-bisa sampai 18 APBD-nya. Kalaulah kita 12 triliun, tapi dengan mengoptimalkan pendapatan misalnya kendaraan bermotor, terus bagi hasil sawit ditingkatkan, bagi hasil tambang juga ditingkatkan, dan satu lagi aset-aset kita ini difungsikan Pak, dimanfaatkan aset-aset provinsi luar biasa aset kita. Ini yang perlu. 3 hal ini saya yakin ini bisa. Dan ini kita nanti akan kasih masukan juga dalam rapat-rapat kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk bagaimana meningkatkan PAD kita. Sehingga ketika ada efisiensi Pak, ini tidak akan punya efek kepada kita. Ini kan kita panik dengan impresnya Pak Prabowo, dipotong 50%, perjalanan dinas nggak ada, kan semuanya. Kalau kita punya PAD yang besar, saya yakin ini bisa untuk, dan kita jangan ada ketergantungan dengan pusat, dengan daudak. Ini kan Sumatera Utara dengan impres ini Pak, ini dipotong 2 triliun kita, daudak. Inilah yang dipikirkan bagaimana hilang 2 triliun dipotong dari pusat, bagaimana untuk menutupi belanja-belanja kita di Sumatera Utara. Iya, Pak Rahim, selain APBD, tentu ada juga seperti Bapak sebutkan tadi DAK dan DAO. Iya. Nah, dan bagi hasil. Iya. Nah, bagaimana Provinsi Sumatera Utara menjolok uang yang ada di pusat ke daerah dalam hal bagi hasil? Iya. Potensi besar Sumatera Utara seperti perkebunan, kemudian pelabuhan dan lain sebagainya. Kebanyakan kan larinya ke pusat. Iya, betul. Apa upaya itu? Jadi gini Pak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, ini yang undang-undang yang baru Pak, bahwa memang di sana untuk daerah-daerah penghasil sawit seperti Sumatera Utara, Aceh, sampai ke mungkin di Sumatera lah yang banyak ya, mungkin nanti ditambah Kalimantan, tapi kita bicara Sumatera lah. Itu hanya diberikan bagi hasilnya itu yang paling minimal Pak oleh pusat 4%. 4% Pak. Itu minimal. Dan ini sudah pernah kita bicarakan, malah kita ajak kawan-kawan Pak buat konsorsium. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, pokoknya sampai ke Lampung lah yang ada sawitnya. Konsorsium agar dinaikkan. Saya nggak tahu, baru-baru ini saya dapat info rupanya Riau katanya lebih tinggi dari Sumatera Utara. Iya, dengan ini kita
cemburu juga ini kenapa ada ketidakadilan. Nah, kalau masalah ancam-mengancam kita pun mau juga mengancam kayak Aceh kan. Nah, tapi kan kita harus duduk bersama dalam hal ini. Bagaimana solusinya? Dan harapan saya sebenarnya ini kan yang harus berperan, Pak. Kita kan DPRD provinsi. Yang harus berperan itu adalah abang-abang kita yang di DPR RI, yang 30 orang itu harus bersuara. Karena mereka yang mengotak-ngatik undang-undang. Iya kan? Sarapan saya itulah abang-abang saya yang di DPR RI sana yang 30 orang mewakili Sumatera Utara, tambah DPD 4 orang, mari suarakan kepentingan Sumatera Utara. Tapi kan ada inisiatif dari katakanlah pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari pihak gubernur untuk melobi bisa teman-teman di DPR melobi duduk bersama gitu bicarakan kalau misalnya abang-abang kita tidak tidak perhatian dan apa sekarang udahlah gantian aja lah kita aja ke DPR RI broker ya Pak ya Rahim, apakah sudah ada katakanlah sejak Pak Bobi dan Pak Surya menjabat sudah ada masukan dari masyarakat ke DPR tentang hal-hal yang menyentuh kepemimpinan mereka? Kalau penglihatan saya, yang saya dengar belum secara ini, belum. Ya, karena artinya baru 100 hari pun belum ada 100 hari. Ya, artinya harapan mereka itu tadi. Kalau saya lihat apalagi kemarin masyarakat minta dibangun jalannya yang nggak pernah dibangun. Mulai Indonesia merdeka katanya nggak pernah dibangun jalan provinsi. Ini kan kasihan juga kita. Belum juga ada satu Pak di dapil saya ada dari Sosa ada Transpir itu. Kalau kita mau lewat situ Pak nggak bisa lewat jalan provinsi itu sekitar 15 kilo. Kita harus mutar dari Rokan Hulu Pak, dari Riau supaya masuk ke situ. Malah mereka yang ada di situ kepingin udah kami gabung aja sama Riau katanya. Sementara mereka berada di Sumatera Utara. Jadi ini mungkin supaya didengar oleh para pendengar kita di Radio Kardopa bahwa masih ada daerah-daerah di infrastrukturnya yang perlu diperhatikan oleh Pak Gubernur dan Pak Surya. Nah, untuk itu sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dan juga katakanlah fraksi PKS, apa masukan buat gubernur? Ya, jadi saya mungkin dari mewakili kawan-kawan dari fraksi PKS yang juga mendukung Pak Bobi dalam perhelatan pilkada kemarin. Masukan kita sebenarnya yang pertama pelayanan publik itu harus lebih ditingkatkan. Itu harapan kita. Karena yang merasakan itu kan masyarakat. Jadi pelayanan publik dengan menyiapkan SDM, kita berharap lebih dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan publik itu kira-kira bentuknya bagaimana? Yang seperti apa gitu Pak? Izin bisa selesai dalam 1-2 hari atau bagaimana? Itu salah satunya Pak yang dibilang Pak Peter. Atau termasuk kan ada perizinan. Tapi kalau dia sifatnya terus rumah sakit dibaguskan, misalnya pelayanan di rumah sakit haji juga dibaguskan, pelayanan di rumah sakit jiwa juga ada, rumah sakit mata kita ada, ya kan? Dan pokoknya yang artinya ada dukungan-dukungan dari Pak Gubernur lah, misalnya rumah sakit Adam Malik juga akan dia nasional ya, dia punya nasional. Tapi bagaimana ada dorongan-dorongan agar masyarakat jangan sampai pasien-pasien yang datang nanti baru 5 hari di sana suruh pulang sementara kondisi sakitnya. Harus ada kebijakan-kebijakan lah. Ini masih menjadi keluhan masyarakat sih Pak terkait pelayanan kesehatan. Iya. Nah, itulah makanya saran kita kepada Pak Gubernur konsen. Apalagi ini tidak hanya menghembur-hemburkan tentang UHC tapi pelayanan itu lebih pelayanannya utamakan. Banyak yang mengeluh kesah apalagi kalau pengguna mohon maaf nih kita sebut merek nggak apa-apa Pak Pit. Anggota BPJS Pak agak sedikit di ini itu Pak. Ada kelas-kelasnya ya di anak tirikan kelas nomor itu bentar ya dokternya lagi janganlah, artinya harus pelayanannya itu jangan pilih-pilih lah. Jangan, artinya harus ketika dia masyarakat Sumatera Utara, KTP-nya Sumatera Utara, layanilah dengan baik. Itu harapan kita kepada ya Pak. Ini masukan atau kritik?
Hah? Ya, dua-dua masuk, Pak. Dua-dua masuk, Pak. Masukan iya, kritikan juga iya. Kritikan ya. Mungkin ada yang lain yang terkait dengan SDM. Ya, masalah SDM kita berharap bahwa Pak Bobi dan Pak Surya memang harus lebih matang dalam hal memilih eselon 2 yang akan mendampingi beliau. Kalau memang di dinas-dinas tertentu, badan atau biro itu orang-orang yang memang harus paham, apalagi BUMD kita, Pak, ini catatan mungkin kita baru rapat LKPJ bahwa ada 3 BUMD kita itu 3 sakit. Nah, sakit. Malah ada yang berutang, termasuk perkebunan Sumatera Utara. PPSU ya, Perkebunan Sumatera Utara. Nah, belum lagi apa namanya aneka jasa, aneka jasa itu juga yang sudah memberikan dividen baru BUMD BUMD Bang Sumut, Tirtanadi, itu sudah ada sama prasarana Sumatera Utara itu sudah penyeberangan yang ada di Danau Toba. Nah, itu sudah ada maksudnya. Tapi 3 itu masih sakit. Artinya Pak Bobi dan Pak Surya harus lebih selektif lagi untuk memilih kabinetnya. Dalam hal ini orang-orang yang akan mendampingi dia untuk melaksanakan. Artinya kebijakan-kebijakan itu harus dirasakan oleh masyarakat. Nah, tidak hanya sok-sokan jadi kepala dinas lah. Ini aku kepala dinas, ya kan dapat fasilitas, ya kan. Dan nanti akan kita lihat di DPR, ya kita minta persentase, kita lihat programnya, kinerjanya, dan bisa jadi suara-suara dari DPRD itu pasti didengar oleh Pak Gubernur. Ya, baru-baru ini kan Pemprov melakukan lelang jabatan kan. Ya. Itu salah satu cara untuk memilih bagaimana personil itu betul-betul bisa dipakai dan dipercaya tentunya oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur, ya. Nah, terlepas dari hiruk-pikuk yang ada, Pak Rahim setuju nggak adanya lelang jabatan ini? Ya, sebenarnya itu adalah sebuah instrumen dalam hal tadi seleksi. Jadi dengan lelang jabatan diinformasikan kepada semua saja boleh orang datang. Tapi dengan catatan ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan perubahan dan perbaikan-perbaikan di Sumatera Utara. Transparan. Nah, siapapun yang dipilih oleh Pak Gubernur karena itu adalah otoritas dia, sama dengan Pak Presiden memilih menterinya, ya kan? Artinya kita serahkan ke dia, kita dari DPRD siap untuk mengawal karena ada fungsi pengawasan di kita. Dan ini akan terlihat dari kerja-kerja dari kepala dinas masing-masing dimanapun dia berada. Akan kelihatan nanti di mana dinasnya kita melakukan pengawasan, dan kalau ada hal-hal kita di DPRD, kalau ada hal-hal yang tidak baik perlu diperbaiki akan kita sampaikan dalam rekomendasi-rekomendasi di paripurna DPRD Sumatera Utara. Ya, DPRD Sumatera Utara sebagai rumah besar rakyat Sumatera Utara tentu punya peran sebagai mitra dari Pemprov Sub. Kita akan bicarakan sejenak setelah kami kembali ke studio dulu ya. Agak sabar dulu Pak. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di Duduk Bareng Parlemen, masih langsung live dari ruang praksi PKS Gedung DPRD Sumatera Utara ya. Berbicara tentang 77 tahun ulang tahun Provinsi Sumatera Utara. Ini terus melakukan pembenahan ya Pak Peter ya. Nah, bagaimana dengan DPRD Sumatera Utara? Ya. Ada pembenahan atau mungkin punya program-program khusus Pak di 77 tahun ini? DPRD Sumatera Utara sebagai mitra kerja ya provinsi, ya artinya memiliki 3 fungsi ya, fungsi budgeting, fungsi legislasi, membuat peraturan, dan fungsi pengawasan. Artinya dalam periode ini kan periode yang baru ya, periode 2024 sampai 2029. Ya, artinya sekarang kita dipimpin oleh seorang ibu ketua, Bu Erni
ya Bu Erni Sitorus ya. Jadi sebenarnya di DPR ini kan dengan fungsi-fungsinya yang mungkin tiap tahun kan ini siklus ya. Artinya kita ada rapat badan anggaran, ada rapat badan musyawarah menjadwalkan paripurna, juga ada reses kegiatan-kegiatan kita, ditambah lagi ada sosialisasi peraturan daerah, ada wawasan kebangsaan yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir ini. Sebenarnya DPRD ini kita akan kuatkan ya. Kita berharap bahwa DPRD ini tidak hanya sekedar yang orang mengatakan itu hanya tempat untuk apa namanya Pak, ngetok aja, untuk stempel aja. Nah, artinya kita melihat bahwa kurun waktu, kalau saya dulu mulai 2019 di sini, bahwa banyak peraturan-peraturan daerah, baik dia yang diajukan oleh pemerintah provinsi dan juga oleh inisiatif. Kita lakukan pembahasan-pembahasan perda, terutama peraturan tentang APBD, perda APBD juga dalam bentuk perda. Juga ada perda tentang kita kemarin itu tentang pengelolaan plasma. Ada juga ada masukan kemarin tentang pariwisata. Bagaimana pariwisata kita, karena kita banyak tempat-tempat pariwisata yang memang harus dioptimalkan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa dari potensi wisata kita. Malah saya heran PAD dari pariwisata kita hanya 100 juta. Nah, Sedikit ini ya. jadi sebuah catatan sama kita. Ya, ada Danau Toba, kalau di dapil saya ada Danau Siais atau tempat-tempat hiburan lainnya. Seharusnya kan tempat-tempat rekreasi ini kan harus sebenarnya mampu untuk mendongkrak PAD kita. Nias tuh banyak yang bagus, Pak. Banyak yang bagus. Jadi ini perlu jadi catatan kita semua bahwa DPRD artinya siap untuk mengawal kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur dengan fungsi-fungsinya, termasuk fungsi LKPJ ini Pak. Ya, Ini kan LKPJ. kita sedang ada pansus, panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara 2004. Dan nanti habis ini nanti akan kita laporkan, kita kasih rekomendasi kepada Pak Gubernur. Kalaupun ada sifatnya temuan-temuan kita sampaikan, ada perbaikan-perbaikan, dan nanti akan kita ada lanjutan dari LKPJ ini, nanti akan ada kunjungan ke dapil, Pak. Masing-masing anggota dewan akan datang ke dapil melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD, memastikan. Karena kan tadi Pak Peter juga mengatakan bahwa kita mensahkan bersama APBD. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya bagaimana itu. Dan memang kalau kita lihat, kita sangat 2024 kemarin, mungkin sebagai catatan saja, PAD kita kan hanya tercapai pendapatan kita itu 79%, Pak. Jadi ada 2,5 triliun itu tidak terrealisasi. Iya, dari target kita. Ketika ini tidak terrealisasi, tidak tercapai, akhirnya belanja kegiatan kita itu akan menurun. Jadi banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini jadi evaluasi kita ke depan. Pak Rahim, terkait dengan LKPJ, targetnya kapan bisa selesai? Itu dalam peraturan memang hanya dikasih waktu 1 bulan, Pak. Ini sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Bulan ini, awal Mei sudah diserahkan. Awal Mei akan diserahkan dalam paripurna, dan akan nanti setiap fraksi akan memberikan pandangan-pandangannya. Setelah dilalui dengan rekomendasi dari Pansus. Nanti langsung didengarkan oleh Pak Gubernur. Ya, artinya kita semua akan melihat apa yang harus diperbaiki dalam kurun waktu di 2024 kemarin. Kita sudah memasuki tahun 2025 ini kurang lebih 4 bulan. Ya, benar. Berarti ada hal-hal yang ingin dicapai tahun ini. Ya. Paling tidak dari fraksi PKS. Apa itu, Pak? Kalau dari PKS, kita ingin bahwa kemarin kita diskusi, Pak, kita rapat kerja, ada beberapa program-program kita dan masukan-masukan kita, termasuk peraturan daerah, Ranperda juga kita masukkan. Ya, termasuk peraturan tentang CSR. Itu dari kita.
Ya, jadi CSR ini bagaimana agar perusahaan-perusahaan itu memberikan dana peduli lingkungannya kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi itu perlu dan ini kita contoh DKI. DKI sudah melakukan ini dan memang itu akan membantu pembangunan salah satunya. Itu target kita dan sudah masuk dalam Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Juga tentang keluarga. Bagaimana ketahanan keluarga juga kita masukkan sehingga terjadi konflik itu ada solusinya. Ya, itu juga bagian dari yang kita lihat. Ya, saya melihat ada hari aspirasi PKS. Iya. Setiap hari Selasa. Kita ada setiap hari Selasa. Sebenarnya setiap hari itu hari aspirasi bagi kita, tapi kita buat khusus hari Selasa. Bagi yang mau datang bisa kita jadwal kapan dan kita upayakan harus ada, kita gilirkan piket anggota dewan harus ada di sini langsung menyerap aspirasi masyarakat. Jadi berarti masyarakat bisa datang ke DPRD Sumatera Utara, ke fraksi PKS untuk menyampaikan aspirasinya setiap hari Selasa. Boleh. Di luar itu pun kalau memang sempatnya di luar itu boleh juga. Boleh. Pokoknya rakyat boleh kapan saja datang ke rumah rakyat ini. Karena ini rumahnya rakyat, rumah kita bersama. Oke, ini berarti ini salah satu dari terobosan DPRD Sumatera Utara menerima laporan atau aspirasi dari para rakyat. Iya, benar. Ya, Pak ya. Dan tentunya ini juga menjadi harapan masyarakat agar DPRD Sumatera Utara menjadi rumah besar rakyat Sumatera Utara, dan tentunya kalau mereka datang ada anggota dewan yang menerima. Iya, gitu kan Pak Rahim? Iya. Dan satu hal yang mungkin selalu didengungkan adalah bagaimana aspirasi itu bisa sampai ke DPR, dan DPR kan tidak bisa mengerjakan. Eksekutornya adalah Pemprov. Dari Pemprov, benar. DPR merupakan jembatan. Ya. Nah, bagaimana penyampaian itu, Pak? Iya, jadi dikatakan SOP lah ya, artinya alur dari aspirasi. Ini kan kita akan klasifikasi dan kategorikan. Ketika ada aspirasi ini, dia ini tepatnya di komisi mana. Jadi setiap aspirasi itu kan pasti berkaitan dengan komisi yang ada. Dan nanti akan kita sampaikan ke anggota dewan kita yang ada di komisi. Ya, komisi A sampai komisi E. Dan bisa juga kemarin ada beberapa hal pengaduan masyarakat seperti saya, ada jembatan yang rubuh di sana, ada banjir. Itu kita bisa juga langsung dengan mitra kita, dengan kepala dinas kita kontak. Dan saya suka nge-SMS kalau ada hal-hal seperti itu, dan kita juga diajari di anggota dewan ini agar ada persoalan-persoalan yang segera diatasi, kita bisa SMS Pak Sekda, bisa juga meng-SMS Pak Gubernur supaya dia langsung ada eksekusi. Dan harus kita kawal. Seperti itu. Baik. Pak Rahim, waktu kita sudah tidak banyak nih. Mungkin closing statement Pak Rahim, ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa terkait topik kita apa dan bagaimana Sumatera Utara setelah 77 tahun. Jadi para pendengar Kardopa dimanapun berada, saya sebagai anggota DPRD, ini adalah amanah dari rakyat Sumatera Utara termasuk dapil saya. Saya dan fraksi PKS berkomitmen ya untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalaupun ada keluhan, ada persoalan di manapun, di bidang apapun, kita siap menerima aspirasi dari masyarakat. Makanya kita buat hari aspirasi, dan ini nanti akan segera kita tindak lanjuti kepada dinas-dinas yang bersangkutan. Kalau tidak dieksekusi, kita sampaikan ke Sekda atau langsung ke orang nomor 1, nomor 2 yang ada di Sumatera Utara. Oke, Pak Peter mungkin ada pengen disampaikan. Iya, tentu harapan ini menjadi harapan kita semua. Kita bersama ya. Dan DPRD Sumatera Utara yang menjadi rumah besar rakyat Sumatera Utara akan menampung aspirasi kita. Apakah itu melalui perorangan, kemudian melalui kelompok, dan juga mudah-mudahan media punya peran besar dalam menyambungkan aspirasi masyarakat itu ke anggota dewan, seperti duduk bareng parlemen hari ini. Kita harap hari aspirasi bukan hanya PKS saja yang buat, mungkin fraksi-fraksi yang lain ya Pak ya. Nah, kan lebih bagus gitu ya. Semua punya hari. Iya, semua punya hari yang spesial untuk menampung aspirasi rakyat Sumatera Utara. Cepat terselesaikan persoalan masyarakat Sumatera Utara.
Kalau ada yang lebih cepat, kenapa tidak gitu? Iya. Baik pendengar Kardopa, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Duduk Bareng Parlemen hari ini. Kita harus pamit dulu ya Pak Peter ya, Pak Peter sebagai produser. Terima kasih Pak Rahim Iya, waktunya sama-sama. sudah menyampaikan hal-hal yang cukup bagus ya di topik obrolan kita hari ini. Masih ada 4 PR berarti untuk di 77 tahun Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM atau juga live TikTok kita di radiokardopa.kdj dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita pamit dulu dari Duduk Bareng Parlemen dari ruang fraksi PKS Gedung DPRD Sumatera Utara. Saya Desi pamit, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.